Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Anissa Injira Telium Nenggolan dan teman saya. Bimadi Sujarwanto. Jadi kami ingin mempresentasikan tentang analisis yuridis tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Yang dimana dari mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Adapun yang kami jelaskan di makalah tersebut, mungkin kami di sini kami ambil poin-poinnya saja. Baik, latar belakangnya akan dijelasin oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Tindak pidana penggelapannya merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Selanjutnya disebut KUHP. Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan dalam pasal 372 dan pasal 377 KUHP yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang, bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Terima kasih oleh teman-teman. Baik, dari PTT tersebut kami juga menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, di mana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan, yang tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa hal pasal, yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Nah, di sini yang kami akan menjelaskan mengenai pasal 372 yang berbunyi di mana barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali Rp60.000. Nah, yang kedua adalah pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang, yang mana dijelaskan kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana penggelapan, penyuapan atau narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih. Nah, yang ketiga juga di mana penerapan hukum terdapat pelaku tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Nah, di makalah yang kami tulis sudah kami jelaskan semuanya selengkap-lengkapnya. Mungkin ini hanya poin-poinnya, seperti di dalam penerapan hukum tersebut ada kasus posisi, dakwaan, tuntutan jasa penuntut umum dan tuntutan pidana, putusan pengadilan, dan analisis putusan. Nah, analisis tersebut pun terbagi 3, seperti analisis dakwaan, analisis tuntutan, dan analisis putusan. Nah, mungkin penutupnya ada kesimpulan yang dari kami ini akan dijelaskan oleh Bima tersebut. Dipersilakan. Pencucian uang diatur dalam pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menggibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamar asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, dan ada juga saran dari kami dua, seperti setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi yang kami jelaskan, yang kami buat, maka saran-saran yang dapat kami sampaikan mungkin banyak, tapi yang kami ambil cuma 1, dan kami jelaskan seperti dengan adanya pengaturan hukum tindak pidana penggelapan diharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku kejahatan seperti khususnya tindak pidana penggelapan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhkan sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jerah.
yang dimana pemberian efek jerah dan daya cegahnya itu dengan maksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam dan diharapkan dapat memberi efek prevensi general, yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya. Yang dimana di samping adanya efek jerah bagi para terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Nah, mungkin itu kesimpulan dan saran dari kami dua. Jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang atau tidak enak, mohon maaf. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih.